Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita lanjutkan episode sebelumnya tentang seorang atau 3 orang polisi hutan yang bertugas di hutan kaki Gunung Wilis. Mereka berjaga di sebuah pos yang disediakan atau rumah dinas, dan di sana tentunya ada beberapa kejadian-kejadian janggal yang dialami oleh Agung Lek Supardi sebagai pimpinan dan juga Mas Jono. Nah, seperti apa kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Malam pertama Agung di pos polisi hutan RPH Wilis Raya terasa begitu panjang. Lebih panjang dari malam-malam sepi yang pernah ia alami di desanya. Padahal jam dinding usang yang berdetak pelan di ruang tengah pos baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Hawa dingin yang menusuk tulang tak mampu mengusir keringat dingin yang membanjiri sekujur tubuhnya. Ia berbaring di ranjang kayu yang berderit, matanya terpejam erat. Namun bayangan wajah bermulut dan bermata dijahit itu terus menari-nari di pelupuk matanya. Setiap kali ia berusaha terlelap, suara serak, "Aku wis mandek rokok mas, wis mati," bergaung di telinganya, diiringi seringai pucat yang tak mungkin ia lupakan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, efek kelelahan, atau mungkin memang kenakalan warga. Tapi benaknya terus berontak. Bagaimana bisa sebuah halusinasi sejelas itu? Bagaimana bisa ia mencium bau busuk yang begitu nyata? Dan bagaimana bisa Mas Jono yang bahkan tidak melihat kejadian itu secara langsung punya cerita tentang penunggu pos ini? Pikiran-pikiran itu berputar-putar tak beraturan, menghancurkan sisa-sisa ketenangan yang ia miliki. Dada Agung terasa sesak, seolah ada beban berat yang menimpanya. Ia meremas bantalnya erat-erat, berharap bisa menghimpit semua kengerian itu ke dalam sudut terjauh pikirannya. Ia membalikkan badan ke kanan lalu ke kiri, mencari posisi yang nyaman. Namun tak ada satupun yang bisa meredakan ketakutannya. Ranjang yang ia tempati terasa dingin, seolah menyerap seluruh kehangatan tubuhnya. Lampu minyak yang ia nyalakan di sudut kamar memancarkan cahaya kekuningan yang redup, justru membuat bayangan di dinding tampak menari-nari menakutkan, membentuk siluet-siluet menyerupai sosok-sosok mengerikan yang mengintip dari kegelapan. Ia menatap ke arah jendela kecil yang terbuat dari kayu. Bingkainya tampak lapuk dan kacanya buram. Di luar hanya terlihat kegelapan pekat yang diselimuti kabut tipis, seolah hutan itu sendiri adalah makhluk hidup yang sedang bernafas berat. Setiap suara gemerisik daun di luar, setiap derit kayu dari dinding pos yang sudah tua, bahkan suara jangkrik yang saut-sautan di antara pepohonan pinus terdengar seperti bisikan menakutkan yang mencoba menerobos masuk, merangkak ke dalam telinganya. Sesekali terdengar suara aneh, seperti derit dahan pohon yang bergesekan dengan kencang, atau suara gesekan kasar dari atap seng yang berkarat, seolah ada sesuatu yang besar sedang merangkak di atas sana. Agung menahan nafas, telinganya menajam. Ia menunggu, namun suara itu tak terdengar lagi, hanya menyisakan keheningan yang lebih mencekam. Pukul 4 pagi, ia sudah tidak tahan lagi. Otot-ototnya kaku, kepalanya pening. Dengan hati-hati, ia bangkit dari ranjang mengenakan jaket tipisnya yang sudah agak lusuh dan menyelinap ke ruang tengah. Ia melangkah pelan, berusaha tidak membuat suara, takut membangunkan Pak Leknya yang terlihat tidur pulas di ranjangnya, mendengkur halus. Di sudut ruangan dekat jendela yang menghadap ke arah hutan,
Jono duduk bersandar di kursi kayu. Sesekali menguap lebar, matanya terlihat merah dan sayu karena begadang. Sebuah senter batangan besar tergeletak di sampingnya dengan cahaya redup yang memancar dari lensa kacanya yang buram. Jono terlihat lelah, namun matanya terbuka lebar saat melihat Agung. "Gak bisa tidur, Gung?" bisik Jono. Suaranya parau, serak karena menahan kantuk. Ia menggeser tubuhnya sedikit, memberi ruang di bangku kayu yang cukup untuk 2 orang. "Sini Gung, gabung aja. Sendirian di kamar malah bikin pikiran aneh-aneh kan?" Agung mengangguk, melangkah mendekat dan duduk di samping Jono, menyandarkan punggungnya ke dinding kayu yang terasa dingin menusuk. "Gak bisa Mas, merinding terus, masih kebayang-bayang, kayak nyata." Jono menghela nafas panjang. Ia mengambil sebatang rokok kretek dari sakunya, menyulutnya dan menghisapnya dalam-dalam. Asap mengepul membentuk gumpalan-gumpalan tipis di udara dingin. Udah saya duga. Gak apa-apa Gung, wajar. Namanya juga baru pertama kali kesini. Saya dulu juga begitu waktu pertama kali ditempatkan. Agung menatap nyala api kecil di lampu minyak, seolah mencari jawaban di sana, sama seperti yang Jono lakukan sebelumnya. Mas Jono, apa benar di sini itu banyak penunggunya? Maksudnya ada hantu gitu?" Jono tak langsung menjawab. Ia menatap nyala api kecil dari lampu minyak, lalu menghembuskan asap rokoknya ke udara. "Gini Gung, saya ini orangnya gak gampang percaya tahayul ya. Kalau belum lihat sendiri, belum saya pegang, belum saya cium baunya, ya saya anggap cuma omong kosong. Tapi ya kalau udah kejadian begini, kadang akal sehat itu sulit diajak kompromi." Ia terdiam sejenak, matanya menerawang ke arah hutan di luar jendela. "Bapak saya juga dulu tukang kayu, sering masuk hutan. Beliau selalu bilang, hutan itu punya penjaga, jangan diganggu, jangan sombong. Kalau kesini ya permisi dulu, bilang kulon won. Jangan sembarangan buang air kecil, jangan ngomong sembarangan." "Maksudnya Mas?" tanya Agung sedikit merinding. Ia belum pernah mendengar wejangan sedetail ini. "Ya begitu, kalau orang Jawa bilang jangan sampai kesambet. Kalau arwahnya tidak senang ya bisa menampakkan diri, atau bahkan lebih parah." Jono merapatkan jaketnya, menggosok-gosok lengannya seolah kedinginan, padahal tubuhnya cukup tegap. 2 minggu saya di sini sendirian sebelum Pak Pardi datang. Saya sudah merasakan banyak hal aneh. Kadang mendengar suara langkah kaki di atas loteng, padahal gak ada apa-apa. Kayak ada yang mondar-mandir. Kadang dengar suara anak kecil nangis dari arah sumur itu, tapi pas saya cek sepi, padahal gak ada anak kecil. Dan yang paling sering itu ada bau-bau yang gak enak. Kadang bau wangi melati yang menyengat, seolah ada yang baru menaburkan kembang 7 rupa. Kadang bau kembang kuburan yang apek dan hambar. Dan kadang juga bau anyir darah yang menusuk hidung, kayak ada luka baru gitu. Agung menelan ludah. Cerita Jono justru membuatnya semakin merinding, menguatkan apa yang ia alami. "Terus Mas Jono pernah lihat gak yang kayak saya lihat tadi, yang mukanya dijahit itu?" Jono menggeleng, matanya sedikit menyipit seolah mengingat-ingat. "Kalau yang sampai mukanya dijahit begitu belum pernah Gung. Untung aja aku gak lihat. Kalau lihat aku mungkin juga udah lari pulang kampung. Tapi kalau yang cuma bayangan lewat atau yang ketawa cekikikan ya udah sering. Apalagi tuh di sekitar pohon beringin." Ia menunjuk ke arah jendela, ke siluet pohon beringin raksasa yang tampak mengerikan di kegelapan. "Warga sini juga gak ada yang berani mendekat ke arah itu kalau udah maghrib. Apalagi 2 rumah kosong di samping itu, katanya paling angker." "Memangnya kenapa dengan rumah kosong itu Mas?" Agung bertanya lagi. Rasa penasaran mulai mengalahkan ketakutannya. Jono mengangkat bahu menghembuskan asap rokok lagi. "Ceritanya macam-macam Gung. Ada yang bilang dulu itu bekas tempat tinggal orang yang bundir dengan cara yang tragis. Ada yang bilang bekas rumah dukun ilmu hitam yang suka melakukan praktek sesat.
Makanya sampai sekarang gak ada tuh yang betah lama-lama di pos ini. Aku juga mau pindah kalau Pak Pardi gak datang. Untung juga ketambahan kamu sekarang. Lumayan ada temen ngobrol. Ya walaupun ngobrolnya juga tentang hantu terus. Agung menghela nafas. Rasa kantuknya lenyap ditelan rasa takut dan rasa ingin tahu. Berarti kita ini sekarang tinggal di sarang hantu dong. Jono tersenyum kecut. Ya bisa dibilang begitulah Agung. Makanya kalau mau kencing malam-malam jangan sendiri. Takutnya nanti malah kamu diajak ngobrol sama penghuni kamar mandi. Atau jangan-jangan nanti keran airnya nyala sendiri. Jono mencoba bercanda, tapi ekspresinya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang sama. Alah, orang Mas Jono sendiri juga penakut kok. Agung mendengus mencoba membalas ejekan Jono. Loh, saya kan cuma ngingetin. Daripada nanti kamu teriak-teriak minta tolong, terus saya dikira gak becus jaga kan repot. Nanti malah saya yang disalahkan. Jono menirukan nada bicara Pak Lek Supardi, membuat Agung tertawa kecil. Mereka berdua terkekeh pelan, sedikit meredakan ketegangan yang menyesakkan. Sedikit saja. Ketika matahari mulai mengintip dari balik puncak Wilis, menyapu kabut tipis dari pepohonan, suara azan subuh sayup-sayup terdengar dari desa di kejauhan, membawa sedikit ketenangan. Pak Lek Supardi sudah bangun, terlihat segar meskipun ia pasti juga mendengar obrolan mereka sepanjang malam. Ia segera beranjak dari ranjang, menunaikan sholat subuh, lalu mulai menyiapkan sarapan sederhana di dapur. Nasi goreng sisa semalam yang dihangatkan kembali, telur ceplok dan teh panas mengepul yang aromanya mengeluarkan kehangatan di udara pagi yang dingin. Sudah enakan, Gung? Tanya Lek Pardi sambil menuangkan teh untuk Agung tanpa menoleh, seolah ia tahu persis apa yang Agung rasakan. Nada suaranya datar tanpa emosi berlebih, namun ada perhatian di balik itu, sebuah perhatian yang khas dari seorang paman yang berusaha keras menjaga keponakannya. Agung mengangguk pelan. Lumayan Pak Lek, tapi masih agak merinding kalau ingat. Makanya jangan suka ngelamun kalau di tempat baru, apalagi di hutan begini. Pikiranmu itu jadi gampang diisi hal-hal yang tidak-tidak, kata Lek Pardi sambil menyeruput tehnya. Matanya menatap tajam ke arah hutan di luar jendela. Ia jelas berusaha tetap logis, berpegang teguh pada nalar. Sudah, jangan banyak dipikirkan. Kita kesini kan mau kerja, bukan liburan atau cari sensasi. Habis ini, kita akan patroli keliling area. Saya akan tunjukkan batas-batas wilayah kita, sekaligus mengecek titik-titik rawan pembalakan liar. Agung dan Jono saling pandang. Jono mengedipkan mata, seolah berkata, siap-siap disiplin militer ala tentara rimba ini. Agung mendengus geli. Setelah sarapan, Lek Pardi mulai memberikan instruksi dengan nada yang tegas dan lugas. Ia menggelar peta di wilayah di meja kayu tua, menjelaskan titik-titik rawan pembalakan liar, jalur-jalur tikus yang sering dilewati pencuri kayu, dan bagaimana cara menggunakan handy talkie yang mereka bawa. Ia juga menunjukkan cara membersihkan senapan laras panjang yang tergantung di dinding, sebuah senjata tua namun terawat dengan baik yang menjadi simbol kewenangan mereka di hutan. Pembalak liar itu nekat. Mereka itu nggak takut mati demi sebatang pohon. Bahkan beberapa dari mereka punya ilmu kebal atau pelindung diri. Kalau kalian di lapangan, jangan main-main, konsentrasi penuh, pesan Pak Pardi dengan nada tegas. Tatapannya menyapu Agung dan Jono bergantian. Gung, kamu itu kan masih gampang panikan. Di sini, kalau kamu lengah sedikit, bisa jadi sasaran empuk. Bukan cuma dari pembalak, tapi juga dari binatang buas atau hal-hal yang tidak kasat mata. Disiplin itu yang penting. Jangan sampai Pak Lek di sini mendisiplinkanmu dengan cara yang keras. Agung hanya mengangguk patuh, merasa segan dengan aura pamannya yang begitu berwibawa. Jono terkekeh pelan melihat Agung yang biasanya pecicilan, kini mendadak kalem dan patuh. Pukul 9 pagi, mereka bertiga memulai patroli pertama mereka pada hari itu. Pak Lek Supardi memimpin di depan,
dengan langkah tegap dan mata tajam mengawasi setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Jono mengikuti di tengah, membawa tas ransel berisi bekal makanan siangnya, HT, dan beberapa peralatan ringan. Agung di posisi paling belakang memanggul ranselnya dengan hati yang masih sedikit berdebar, namun mencoba untuk fokus pada instruksi pamannya. Udara pagi di hutan terasa sangat segar, dengan aroma pinus dan tanah basah yang kuat. Sinar matahari menembus celah-celah daun yang rapat, menciptakan bintik-bintik cahaya keemasan yang menari di lantai hutan yang ditutupi dedaunan kering dan lumut. Suara kicauan burung bersautan dari berbagai jenis, monyet bergelantungan di dahan-dahan, dan sesekali terdengar suara gemerisik dari semak-semak yang menandakan keberadaan binatang hutan. Semua menciptakan simfoni alam yang sebenarnya indah, jika saja Agung tidak dihantui oleh kejadian semalam dan cerita-cerita yang ia dengar. Mereka menyusuri jalan setapak yang sempit, kadang mendaki bukit kecil yang licin karena lumut dan dedaunan basah, kadang menuruni lembah yang curam dengan hati-hati. Lek Pardi menjelaskan jenis-jenis pohon jati dan mahoni, bagaimana membedakan jejak kaki manusia dan hewan, serta tanda-tanda awal adanya pembalakan liar, seperti bekas gergaji atau ranting yang patah secara tidak wajar. Lihat ini, Gung. Lek Pardi menunjuk ke sebuah pohon jati yang tumbang melintang di tanah. Batangnya besar, menunjukkan usianya yang sudah sangat tua. Ini bukan tumbang alami. Ada bekas gergaji yang sangat rapi di bagian akarnya, tapi sudah lama, mungkin beberapa minggu yang lalu. Ia mengamati sekeliling, matanya menyipit, seolah mencoba membaca jejak-jejak yang tak kasat mata. Pembalak itu pintar. Mereka biasanya beraksi malam hari atau saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut tebal untuk menghindari patroli. Mereka juga punya mata-mata di desa. Mereka menemukan beberapa jejak ban truk tua di area yang lebih terbuka, dekat dengan bekas pohon tumbang. Bukti bahwa pembalakan liar memang sering terjadi di daerah itu. Agung mencoba fokus pada pekerjaannya, mencoba mengalihkan pikiran dari hantu. Ia berusaha menyerap setiap informasi yang diberikan oleh pamannya, ingin membuktikan bahwa ia bisa serius. Namun, setiap kali Jono menunjuk ke arah pohon besar yang menjulang tinggi dengan dahan-dahan melengkung aneh, atau ke sebuah gua kecil yang gelap di tebing, Agung selalu merasa merinding. Kata orang, itu tempatnya angker, Gung. Bisik Jono pada Agung, menunjuk ke sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai ke tanah seperti rambut nenek tua di tengah-tengah hutan yang rapat. Kata warga, di situ sering ada penampakan genderuwo. Kalau pas malam Jumat lagi, baunya bisa menyengat banget. Bau bangke campur kemenyan, bikin muntah. Jono mengerutkan hidungnya, seolah sudah bisa mencium bau itu. Agung hanya bergidik. Serius, Mas? Bau genderuwo emang kayak apa? Kayak bangke tikus? Bukan, lebih parah, Gung. Kayak bau cucian yang belum kering, yang ketumpahan kopi basi dan bangke tikus, terus dijemur di bawah matahari panas seharian. Jono mendeskripsikan dengan ekspresi jijik. Pokoknya bikin mual dan kepala pusing. Jangan sampai kamu kecium ya. Nanti kalau pingsan, saya yang repot ngangkat. Jono mencoba bercanda, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia memang percaya akan hal itu. Mereka terus berjalan, menembus semak belukar yang lebat, melintasi sungai kecil dengan bebatuan licin yang membuat mereka harus ekstra hati-hati. Perjalanan ini memakan waktu berjam-jam, menguras tenaga Agung yang tidak terbiasa jalan kaki sejauh itu di medan yang tidak rata. Keringat membanjiri tubuhnya, membasahi seragam polisi hutan yang terasa kaku di badannya. Menjelang siang, matahari sudah berada tepat di atas kepala menyengat kulit. Mereka beristirahat di sebuah area terbuka kecil di samping sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut tebal dan dikelilingi oleh pepohonan pinus. Jono segera mengeluarkan bekal makan siang mereka, berupa nasi bungkus dengan lauk telur balado dan kerupuk. Sementara Lek Pardi sibuk mengecek peta dan mencatat beberapa hal di buku sakunya. Agung dan Jono makan dalam diam, sesekali bertukar pandang penuh arti. Tiba-tiba, Agung merasakan hawa dingin yang menusuk,
meski matahari bersinar terik. Suasana di sekitar mereka seolah mendadak beku. Aroma dedaunan dan tanah yang tadi dominan kini bercampur dengan bau anyir yang tipis, seperti bau besi berkarat bercampur tanah kuburan yang baru digali. Bau itu begitu samar, namun cukup kuat untuk membuat bulu kuduk Agung meremang. Agung langsung teringat bau aneh yang ia cium semalam. Ia menoleh ke Jono yang juga tampak gelisah. Hidungnya bergerak-gerak seperti anjing pelacak. "Mas Jono cium sesuatu?" bisik Agung, suaranya tercekat. Jono mengendus-endus. "Iya Gung, buah apa ini? Kayak... Gung, dengar suara nggak?" Jono tidak melanjutkan kalimatnya. Matanya melirik ke sekeliling, ke arah pepohonan rapat yang mengelilingi mereka. Saat itulah sebuah suara cekikikan samar terdengar. Sangat pelan, tapi jelas. Suara itu terdengar seperti tawa anak kecil yang disumbat, tapi dengan nada yang menyeramkan, seolah datang dari mana-mana dan tidak dari mana-mana, mengambang di antara pepohonan. "Suara apa itu, Mas?" Agung langsung merapatkan tubuhnya ke Jono, berusaha mencari perlindungan. "Jangan-jangan," Jono berbisik, matanya membelalak ketakutan mulai merayapi wajahnya. "Hantu, Gung." Lek Pardi yang tadinya fokus pada peta dan catatannya langsung mengangkat kepalanya. "Ada apa? Kalian ini kenapa? Berisik sekali. Jangan teriak-teriak seperti itu di hutan." Ada suara, Lek. Suara cekikikan." Agung menunjuk asal suara ke arah semak belukar yang rapat, namun tidak ada apa-apa, hanya hening. Lek Pardi mendengarkan dengan seksama, telinganya menajam, namun ia hanya mendengar suara angin yang mendesau pelan di antara daun-daun dan kicauan burung di kejauhan. Ia menggelengkan kepalanya. "Cuma suara burung itu, atau mungkin suara monyet. Jangan parno, ini hutan, wajar kalau ada banyak suara-suara aneh." Namun ketika Lek Pardi kembali menunduk ke peta, tiba-tiba Jono menunjuk dengan jari gemetar ke arah sebuah gundukan tanah kecil yang ditutupi ilalang tebal. Sekitar 20 meter dari tempat mereka duduk, di balik sebuah pohon jati yang tua. "Gung, Pak, lihat itu." Jono berbisik, suaranya tercekat, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Agung mengikuti arah pandangan Jono, dan di sana, di balik ilalang, sebuah kepala tanpa tubuh terlihat melayang rendah di atas tanah. Wajahnya pucat pasi kehijauan, matanya melotot tanpa kelopak mata, dan yang paling mengerikan, mulutnya menyeringai lebar, memamerkan deretan gigi-gigi taring yang runcing, penuh lumut hijau kecoklatan dan kotoran tanah. Seringai itu tampak kaku, beku, namun memancarkan kengerian yang tak terhingga. Bau anyir itu semakin kuat menusuk hidung Agung, membuat perutnya bergejolak. Kepala itu tidak bergerak, hanya melayang di sana, menatap lurus ke arah mereka, seolah sedang mengamati dengan cermat. Agung langsung melompat berdiri, lututnya lemas. "Ya ampun, Lek, ada kepala." Ia menunjuk dengan tangan gemetar, telunjuknya mengarah lurus ke arah sosok mengerikan itu. Lek Pardi langsung menoleh, matanya mengikuti arah telunjuk Agung dan Jono. Namun saat ia melihat ke arah gundukan ilalang, kepala itu sudah tidak ada, hanya ilalang yang bergoyang pelan tertiup angin, seolah tidak ada apa-apa di sana. "Kalian lihat apa?" tanya Lek Pardi, dahinya berkerut dalam, ekspresinya antara bingung dan sedikit kesal. "Kalian ini cuma bikin panik, gak ada apa-apa." Kepala, Lek, kepala gundul pringis." "Iya Pak, sumpah tadi ada di sana." Jono tergagap, keringat dingin membasahi pelipisnya. Lek Pardi menghela nafas panjang. Ia menatap tajam ke arah keponakan dan anak buahnya itu. "Kalian ini ada-ada saja, gak ada apa-apa di sana. Mungkin kalian capek atau terlalu banyak nonton film horor. Istirahat aja dulu." Agung dan Jono saling pandang. Mereka tahu apa yang mereka lihat, tapi Lek Pardi jelas tidak melihatnya atau tidak mau mengakuinya. Mereka hanya bisa mengangguk. Namun tatapan mereka penuh ketakutan dan kebingungan. Mereka berdua sama-sama merasa dilema, takut pada apa yang mereka lihat,
tapi juga takut dianggap tidak profesional oleh Pak Lek Supardi. Setelah patroli, mereka kembali ke pos dengan perasaan campur aduk. Lek Pardi masih bersikap dingin dan profesional, seolah kejadian munculnya gundul pringis itu tak pernah ada. Namun, Jono dan Agung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di hutan ini. Kejadian-kejadian aneh ini bukan lagi sekedar kebetulan. Sore harinya, Lek Pardi memutuskan untuk pergi ke desa terdekat untuk membeli beberapa logistik dan melaporkan kehadiran mereka di pos kepada kepala desa. Ia mengajak Jono dan Agung kemudian untuk membiasakan mereka berinteraksi dengan para warga. Perjalanan ke desa memakan waktu sekitar 1 jam dengan motor, menuruni jalanan berbatu yang tadi mereka lalui. Desa itu kecil. Rumah-rumah penduduk sebagian besar terbuat dari kayu dan bambu, dengan halaman yang luas dan beberapa kandang ternak di belakang rumah. Suasana desa terasa lebih hidup dan hangat dibandingkan hutan yang sunyi. Mereka berhenti di sebuah warung kopi sederhana di pinggir desa yang juga berfungsi sebagai toko kelontong kecil. Beberapa bapak-bapak tua duduk di bangku panjang, menyeruput kopi hitam panas dan menghisap rokok kretek dalam-dalam. Sesekali melempar tawarannya. "Wah, Pak Polhut yang baru. Selamat datang, Pak," sapa Pak RT, seorang pria parubaya dengan kumis tebal dan senyum ramah yang kebetulan sedang berada di warung. "Sudah lama tidak ada Polhut yang mau tugas di pos atas sana." Lek Pardi tersenyum ramah menyalami Pak RT. "Terima kasih, Pak RT. Kenalin, saya Supardi, baru pindah tugas di pos Wilis Raya ini. Ini keponakan saya Agung dan ini rekan saya Jono." "Oh, pos yang itu ya, Pak," kata seorang kakek tua bernama Mbah Darmo dengan rambut yang sudah memutih dan gigi yang hanya tersisa beberapa. Matanya menyipit saat menatap Lek Pardi, lalu beralih ke Agung dan Jono. "Kenalin, nama saya Mbah Darmo, tapi jangan dibalik." "Emang kenapa, Mbah, kalau dibalik?" "Kalau Darmo dibalik ya jadi modar." "Waduh, bercandanya serem." "Pos itu sudah lama kosong, Pak. Tidak ada yang betah." "Ya, itu karena ada banyak cerita di sana." "Memangnya cerita apa, Mbah?" tanya Jono tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia sudah hafal betul dengan kebiasaan warga desa menceritakan hal-hal mistis. Mbah Darmo menyesap kopinya perlahan, menatap ke arah gunung yang menjulang di kejauhan. "Ya itu, Pak, pos itu angker. Dulu itu bekas tempat orang sakti yang ngilmu. Orang itu mati tidak wajar di sana. Katanya sih digantung di pohon beringin besar belakang pos. Makanya kata orang-orang arwahnya gentayangan tidak bisa tenang." Agung seketika merinding. Ini mirip dengan apa yang dikatakan Jono tadi pagi, mengkonfirmasi ketakutannya. "Ada banyak penunggu di sana, Le," lanjut Mbah Darmo pada Agung. Suaranya serak, seolah setiap kata yang diucapkannya membawa bobot sejarah yang kelam. "Paling sering yang muncul itu gendruwo di pohon beringin besar belakang pos. Kalau pas malam Jumat Legi, baunya itu nyengat banget, seperti bau bangkai campur kemenyan. Kadang juga bisa seperti bau singkong bakar. Lalu ada juga yang berwujud damar tank, bola api melayang yang sering terlihat di malam hari. Itu ada di dekat kuburan tua atau gundukan batu di hutan." "Damar tank itu apa, Mbah?" tanya Agung, merasa ada sesuatu yang menarik dari cerita Mbah Darmo. "Itu arwah penasaran, Le. Arwah orang mati yang tidak sempurna, yang tidak bisa pulang ke alamnya. Biasanya itu pertanda ada sesuatu yang tersembunyi, atau bisa juga dia itu arwah penjaga." Jelas Mbah Darmo, matanya menerawang seolah melihat masa lalu yang jauh. "Dulu, ya puluhan tahun lalu, di hutan sana memang sering terjadi pencurian harta karun kuno. Konon ada orang yang mati menjaga hartanya, lalu jadi damar tank.
Dia tidak akan membiarkan hartanya diambil oleh sembarang orang. Seorang bapak-bapak lain yang sedari tadi hanya menyimak ikut menimpali. Iya Pak Polhut, di dekat pos itu juga ada yang sering melihat kebu kemali. Kerbau hitam besar yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Kepalanya itu kepala manusia, badannya gede banget, matanya merah menyala. Katanya itu penjaga hutan yang marah kalau ada yang merusak atau kalau ada yang punya niat jahat. Kadang dia hanya muncul untuk memperingatkan. Lek Pardi mendengarkan semua cerita itu dengan tenang. Ekspresi wajahnya sulit ditebak, namun Agung bisa melihat ada kerutan samar di dahinya. Ia hanya mengangguk-angguk, sesekali melirik Agung yang terlihat pucat dan Jono yang mengangguk-angguk membenarkan setiap cerita. Ya, namanya juga hutan, Mbah. Banyak cerita rakyatnya, kata Lek Pardi, sang polisi hutan, mencoba menetralkan suasana. Senyumnya tipis. Yang penting kan kita jaga hutan itu baik-baik. Jangan sampai ada yang merusak atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini sudah menjadi saya sebagai abdi negara. Meskipun Lek Pardi mencoba bersikap acuh, Agung bisa melihat bahwa informasi dari warga itu sedikit banyak mempengaruhinya. Saat mereka kembali ke pos, suasana terasa lebih hening. Tidak ada lagi candaan Jono atau teguran dari Lek Pardi. Mereka semua terdiam dan merenungkan cerita-cerita yang baru saja mereka dengar dan mengkaitkannya dengan kejadian yang mereka alami. Malam kedua, di dalam pos jaga itu, hawa dingin merayap masuk ke dalam tulang, lebih pekat dari malam sebelumnya. Agung mencoba tidur lebih awal, berharap bisa mengusir bayangan-bayangan menakutkan itu dan beristirahat setelah perjalanan panjang. Namun matanya tetap terjaga. Dari luar ia bisa mendengar suara jangkrik yang berirama konstan dan hembusan angin yang seolah berbisik di antara pepohonan, membawa melodi yang ganjil. Sekitar pukul 9 malam, tiba-tiba sebuah bau busuk yang sangat menyengat menyeruak masuk ke dalam kamar. Bau itu seperti bau bangkai yang membusuk, bercampur dengan aroma amis darah yang kuat dan sedikit bau kemenyan yang menyengat. Kombinasi yang membuat perut Agung bergejolak dan tenggorokannya tercekat. Bau itu begitu pekat hingga membuat air mata Agung sedikit keluar. Agung langsung terbangun, melompat dari ranjang. Ia mengendus-endus mencari sumber bau. Bau itu jelas berasal dari luar, dari arah jendela yang menghadap ke kebun belakang pos, tempat pohon beringin besar yang diceritakan Jono dan Mbah Darmo tumbuh. Mas Jono, Lek! Agung setengah berteriak panik, suaranya tercekat karena bau yang menyesakkan. Jono yang sedang asik membaca buku di ruang tengah langsung terlonjak. Buku di tangannya jatuh ke lantai. Lek Pardi keluar dari kamar dengan wajah mengernyit, tangannya spontan menutup hidung. Bau apa ini? Astaga, bau bangkai apa ini? Lek Pardi bertanya, hidungnya mengernyit jijik, matanya mencari-cari sumber bau. Ini bau genderuwo, Pak, teriak Jono, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Saya sering cium bau begini, Pak, dari arah beringin. Mereka bertiga bergegas ke jendela. Mata mereka mencari-cari di kegelapan. Lek Pardi menyalakan senter besarnya dan mengarahkan cahayanya ke arah kebun belakang, menyapu siluet pohon beringin raksasa yang tampak mengerikan. Hanya kegelapan yang pekat dengan bayangan-bayangan yang menari karena cahaya senter. Tidak ada apa-apa di sana, tidak ada bangkai, tidak ada sumber bau yang terlihat. Namun bau busuk itu tetap ada, sangat kuat menyesakkan nafas, seolah makhluk tak kasat mata itu berada tepat di depan mereka. Tiba-tiba dari arah pohon beringin terdengar suara tawa yang berat dan dalam, seperti suara orang dewasa yang tertawa serak dari tenggorokan, namun dengan nada yang sangat menyeramkan. Tawa itu bergaung di udara, membuat dahan-dahan pohon seolah ikut bergetar. Lek Pardi membeku. Tawa itu jelas bukan tawa manusia. Ia menelan ludah, tangannya yang memegang senter sedikit gemetar. Jono dan Agung saling berpegangan tangan. Wajah mereka sama-sama pucat pasi. Itu genderuwo.
Jono berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Bau itu perlahan menghilang secepat ia muncul, meninggalkan rasa mual dan ketakutan yang mendalam. Tawa itu juga memudar, digantikan oleh keheningan malam yang terasa lebih pekat dan berat. "Pasti ada bangkai hewan buas di sana," kata Lek Pardi mencoba meyakinkan diri, dan yang lainnya. Suaranya sedikit bergetar. "Besok pagi kita cari dan bersihkan." Namun ia tak bisa menyembunyikan rasa jijik dan kekhawatiran di wajahnya. Ia tahu apa yang mereka dengar dan cium bukanlah bangkai biasa. Malam terus bergulir. Setelah insiden bau busuk dan tawa misterius, mereka bertiga memutuskan untuk berjaga-jaga di ruang tengah. Lek Pardi tetap membaca peta, meskipun sesekali ia melirik ke arah jendela dengan waspada. Telinganya menajam. Jono sibuk dengan HT-nya, memeriksa frekuensi, dan sesekali berbicara dengan petugas pos lain yang sangat jauh, mencoba mencari pengalian. Sementara Agung hanya duduk di sudut, memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya terus dipenuhi ketakutan. Ketegangan berangsur-angsur mereda setelah tidak ada lagi kejadian aneh selama hampir 1 jam. Suasana kembali sedikit tenang, hanya dipecah oleh suara detak jam dinding dan obrolan Jono yang berusaha menghibur. Jono mulai bercerita lelucon garing untuk memecah keheningan yang menyesakkan. "Gung, tahu nggak kenapa genderuwo nggak bisa main bola?" Jono menyenggol Agung dengan sikunya. Agung menggeleng. "Aneh-aneh toh mas, masa genderuwo kok ya main bola?" "Nggak tahu mas." "Ya karena nggak ada yang mau diajak main, kan pada ketakutan." Jono tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar sedikit sumbang dan dipaksakan di tengah kesunyian malam. "Alah mas, garing. Tapi lumayanlah, bikin agak lupa sama yang tadi." Agung hanya tersenyum tipis. "Ya kalau garing ya diangkat Gung, supaya nggak gosong." Jono terkikih. "Daripada nanti kamu ngelamun terus, nanti muncul lagi yang mukanya dijahit itu. Masa saya harus nemenin ke kamar mandi?" "Enak aja, aku bukan anak kecil mas." Agung mendengus kesal, namun sedikit lega dengan candaan Jono yang berhasil mengalihkan perhatiannya. Lek Pardi mendengus dari tempat duduknya. "Sudah, jangan banyak canda, waktunya istirahat. Kita besok patroli pagi-pagi. Gung, kamu duluan ya." Agung menghela nafas lega. Akhirnya ketegangan mereda. Ia mulai merasa sedikit aman. Mungkin hantu-hantu itu hanya muncul saat ia sendirian atau saat ia panik. Atau mungkin saja itu hanya salam perkenalan. Ia bangkit dari kursi, kemudian meregangkan otot-ototnya yang kaku, berniat mengambil minum di dapur sebelum tidur. Dapur rumah itu kecil, hanya dipisahkan oleh sekat kayu tipis dari ruang tengah. Lampu minyak di sana redup, memancarkan cahaya kekuningan yang lemah, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak di sudut-sudut ruangan. Agung mengambil gelas dan menuangkan air dari teko yang berisi air sumur yang dingin. Saat ia mengangkat gelasnya untuk minum, ia merasakan hembusan angin dingin yang tiba-tiba di belakang lehernya. Angin itu membawa serta bau busuk yang tadi sudah menghilang, kini tercium kembali, lebih pekat, lebih dekat, menusuk hingga ke dasar paru-parunya. Agung membeku, gelas yang dipegangnya bergetar hebat, bulu kuduknya meremang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia tahu ini bukan angin biasa. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya dengan kekuatan penuh, seolah ingin melarikan diri dari rongga dadanya. Ia ingin teriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan, bibirnya keluh. Perlahan, ia memutar kepalanya ke belakang, ke arah ambang pintu dapur yang terhubung langsung dengan ruang tengah. Dan di sanalah ia melihat sesosok berdiri tegak membisu. Sosok pocong, tapi anehnya tidak ada kepalanya. Kali ini dia melihat begitu jelas, begitu nyata, seolah-olah kalaupun ia mendekat, ia bisa menyentuhnya. Kain kafan putihnya tampak lusuh dan kotor, dengan beberapa bercak tanah coklat dan noda hitam yang menyerupai darah kering. Ikatan tali di bagian kepalanya terlihat kosong,
menyisakan kerutan kain yang menggantung layu, seolah pernah menopang sesuatu yang kini tidak ada. Kepalanya tidak ada di sana. Tubuhnya tinggi dan kurus, namun memancarkan aura bobot dan kegelapan yang menekan. Meskipun tanpa kepala, makhluk itu tetap memancarkan aura kengerian yang tak terlukiskan. Seolah tatapan kosong dari ketiadaan kepala itu menusuk langsung ke jiwanya. Pocong itu hanya berdiri diam, mematung di ambang pintu, sekitar 3 meter dari Agung. Tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara. Namun keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat Agung menggigil hebat. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Bau busuk yang menyengat kini membanjiri seluruh indera penciumannya, membuat nafasnya tertahan di kerongkongan. Agung menjatuhkan gelasnya. Suara pecahan kaca yang beradu dengan lantai kayu memecah kesunyian malam, memantul-mantul di dalam rumah yang remang-remang. Lek Pardi dan Jono langsung terlonjak dari tempat mereka, terkejut mendengar suara pecahan gelas yang keras. "Gong, ada apa?" seru Lek Pardi. Ia bangkit menuju ke arah dapur, diikuti oleh Jono. Agung tak bisa menjawab, matanya terpaku pada sosok pocong tanpa kepala itu yang masih berdiri membisu. Tubuhnya gemetar hebat, darah seolah ditarik dari seluruh tubuhnya, membuatnya terasa dingin dan kaku. Jono dan Lek Pardi berlari mendekat. Mereka melihat Agung yang pucat pasi, terhuyung-huyung menunjuk ke arah ambang pintu dapur dengan tangan gemetar. Jarinya menunjuk ke titik di mana pocong itu berdiri. Itu... Agung tergagap, suaranya seperti bisikan angin, nyaris tak terdengar. Pocong, Pak Lek. Pocong. Lek Pardi dan Jono langsung mengarahkan senter mereka ke arah yang ditunjuk oleh Agung. Namun tidak ada apa-apa di sana, hanya ambang pintu gelap dan pecahan gelas di lantai yang berserakan. Lek Pardi menatap Agung dengan tatapan khawatir, alisnya berkerut. Ia tak lagi bisa menganggap ini hanya kelelahan. Ketakutan di mata keponakannya terlalu nyata, dan pecahan gelas tadi juga bukan bagian dari imajinasi. Jono yang juga melihat kekosongan itu memegang lengan Agung dengan erat, mencoba memberinya sedikit kekuatan. Ia tahu Agung tidak berbohong. "Gung, tenang Gung." Jono mencoba menenangkan, meskipun ia sendiri tampak ketakutan. Matanya terus menyapu area dapur. Agung merosot ke lantai, lututnya tidak mampu menopang lagi. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang dingin. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di hutan ini, di dalam rumah ini, tapi ia tahu teror ini nyata. Malam di hutan Gunung Wilis terasa semakin mencekam, membungkus mereka dalam misteri yang tak terpecahkan. Agung menatap Lek Pardi dengan tatapan memohon, tatapan seorang anak yang mencari perlindungan dari sesuatu yang melampaui batas nalar. Apakah penampakan sosok pocong tanpa kepala itu merupakan sebuah tanda bahaya atau hanya salam perkenalan saja pada Agung? Oke, itu dia episode untuk kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Agung, Lek Pardi dan juga Mas Jono ketika bertugas menjaga wilayah hutan di kaki Gunung Wilis. Kayaknya sosok-sosok itu sedang melakukan salam perkenalan ya. Harusnya Agung bisa kasih salam olahraga aja tuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Kita akan lanjutkan ceritanya pada episode selanjutnya. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.